Walimah al-Urs atau pesta pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Tiffany Putri dengan NPM 212102049, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah Munakahat, yaitu Walimah al-Urs. Tugas ini guna memenuhi ujian akhir semester. Pengertian Walimah al-Urs. Dikatakan aulama rajulu jika terkumpul padanya akhlak dan kecerdasannya. Kemudian makna ini dipakai untuk penamaan acara makan-makan dalam resepsi pernikahan disebabkan berkumpulnya mempelai laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Dan tidak dinamakan walimah untuk selain resepsi pernikahan dari segi bahasa dan istilah fuqaha atau para ulama. Walimah adalah makanan dalam perkawinan, berasal pecahan dari kata walam, yaitu mengumpulkan karena suami dan istri berkumpul. Menurut Imam Al-Syafi'i berkata, walimah itu meliputi suatu jamuan makan sebagai tanda gembira, seperti perayaan pernikahan, perayaan hitan, dan lainnya. Jadi, walimah adalah pengumuman atau resepsi atau pesta pernikahan yang diselenggarakan ketika akad nikah sudah selesai dilaksanakan. Dan walimatul urs ini sangat dianjurkan. Walimah juga diartikan al-jam'u, yaitu kumpul. Sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah berasal dari bahasa Arab, yaitu yang artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan lainnya. Dasar hukum walimah al-urs. Pelaksanaan walimah al-Urs memiliki kedudukan tersendiri dalam mulakahat. Nabi Muhammad SAW mengharuskan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengadakan walimah ketika dia mengawini Fatimah. Menurut Syekh Abu Syujak, walimah atau selamatan dalam perkawinan adalah sunnah, sedangkan mengabulkannya adalah wajib kecuali karena uzur. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan walimah hukumnya sunnah muakkad dan bukan wajib. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakannya walimah itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi, jika kita mampu untuk mengadakan walimah al-urs atau pesta pernikahan, kita wajib untuk mengadakannya. Hukum menghadiri walimah al-urs. Hukum menghadiri pesta pernikahannya adalah fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan fardu ain, artinya wajib bagi tiap-tiap orang yang mendapat undangan untuk menghadirinya. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib menghadirinya. Adapun wajibnya menghadiri undangan walimah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada uzur syar'i. Yang kedua, dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan mungkar. Yang ketiga, tidak membedakan kaya dan miskin. Meskipun seseorang wajib menghadiri walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal berikut, yaitu yang diantaranya, 1. Dalam walimah dihidangkan makanan atau minuman yang diyakininya tidak halal. Yang kedua, yang diundang hanya orang yang kaya saja dan tidak mengundang orang miskin. Yang ketiga, dalam walimah itu ada orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya. Yang keempat, dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram. Yang kelima, dalam walimah diadakannya permainan yang menyalahi aturan agama. Ada adab penyelenggaraan walimah al-urs. Untuk menciptakan suasana penuh kegembiraan dapat diciptakan karena mengikuti aturan yang ada. Seperti bila ada kesempatan, hendaknya melakukan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih. Apabila tidak memiliki kemampuan, maka penyelenggaraan dianggap tidak sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya. Dalam menghormati tamu, hendaknya mengikuti ketentuan sunnah, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang baik. Tidak diperkenalkan mengundang-undang orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan saja. Diperkenankan mengadakan walimah 3 hari setelah upacara perkawinan berlangsung, yaitu saat pertemuan antara kedua mempelai. Diwajibkan bagi sang suami dan orang-orang yang mempersiapkan undangan perkawinan untuk menghindari walimah yang munkar dan melanggar syariat. Misalnya, percampuran antara pria dan wanita, nyanyian para biduan dengan musik yang menggairahkan serta suguhan khamr atau minuman keras. Ada adab, ada juga tata krama dalam mendatangi sebuah acara walimah. Yaitu yang pertama,
diliputi suasana kegembiraan dan niat hendak menyamarakan perayaan yang diadakan pihak pengundang. Yang kedua, alangkah lebih baik jika orang yang mendatangi walimahan itu mendoakan bagi kedua mempelai. Yang ketiga, menjauhkan dari makanan dan minuman yang disuguhkan dengan bejana dari emas dan perak. Yang keempat, jika dalam walimah perkawinan terlihat suatu hal yang dilarang atau perbuatan maksiat, maka sebisa mungkin untuk ditegur dan diberi peringatan. Yang kelima, menghindari ucapan selamat yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah, misalnya ucapan semoga rukun dan mendapatkan keturunan. Dasar hukum walimah al-urs. Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan yang mempunyai beberapa keuntungan atau hikmah, antara lain sebagai berikut. Merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tandanya penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua, sebagai tanda resminya adanya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah, pengumuman bagi masyarakat bahwa antara telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak mencurigai terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.